Ya, selamat pagi anak-anak semua. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang min atau rataan hitung. Ya, rataan hitung. Jadi bahasa sederhananya adalah rata-rata dari sebuah data. Ya, rataan hitung atau min itu nanti ada dua data dia. Ada dua jenis data. Yang pertama ada data tunggal. Data tunggal. Kemudian yang kedua nanti ada data berkelompok gitu ya. Ibu jelaskan satu persatu dulu. Data tunggal. Data tunggal, mulai dari rumus dulu. Rumusnya adalah X bar sigma XI, I-nya dari 1 sampai N per N. X bar sama dengan nilai rata-rata. XI adalah nilai data ke I, N sama dengan banyaknya data. Ini nggak usah dipikirin rumusnya, emang agak ribet rumusnya, tetapi perhitungannya nggak seribet rumusnya ya. Kalau kita lihat rumusnya emang ribet sekali, tapi nggak seribet ini. Kita sederhanakan saja ya, jangan berpikir susah, jangan dilihat rumus. Sekali lagi Ibu bilang jangan dilihat rumus ya, santai. Kalau sama Bu Irma santai saja, jangan dilihat rumusnya. Sekarang contoh soal. Oke, contoh soal. Hitung min dari data berikut. Hitunglah rata-rata dari data berikut. Itu bahasa sederhananya. Datanya yang mana? Ini dia. Sengaja Ibu kasih data yang kecil, sedikit. Datanya 2, 3, 3, 4. Disuruh menghitung min dari data berikut atau rata-rata dari data berikut. Ini kalau secara kasat mata disuruh mencari rata-rata ya gampang saja gitu ya. Tinggal menjumlahkan semua dibagi dengan jumlah datanya gitu kan. Tetapi kita mulai dulu ya dari yang kecil. Datanya ini kebetulan contohnya hanya segini. Nanti di soal berikutnya di ujian nasional bahkan ini datanya akan panjang seperti ular naga gitu ya. Tapi nggak usah dipikirkan. Sekarang kita lihat dulu bagaimana cara menghitung secara benar gitu ya. Jawabannya kita tulis dulu. Diketahui. Diketahuinya yang mana? Oh, diketahui X1. Nilainya dari X1. Ini yang namanya X1. Data yang pertama kali ditulis namanya X1. Kemudian yang ini X2. Ini X3. Dan ini X4. Ya. Jadi X1 sama dengan berapa? 2. Bagus. X2 sama dengan 3. X3 sama dengan 3 dan X4 sama dengan 4 gitu ya. Jadi X1, X2, X3, X4 ditulis dulu. Setelah itu kita tentukan N-nya. N-nya itu adalah banyak data. Berapa? Kita hitung manual saja. 1, 2, 3, 4. N-nya ada 4. Berarti N sama dengan 4. Yang ditanya adalah X bar. X bar itu apa? Ini sudah nilai rata-ratanya yang namanya X bar. X bar rumusnya X bar sama dengan sigma XI per N gitu rumusnya ya. Artinya apa? Artinya adalah sigma XI ini artinya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 gitu. XI. Karena X-nya ada 4, N-nya ada 4, berarti dia hanya punya X1, X2, X3, X4. Kalau N-nya 3, berarti dia hanya punya X1, X2, X3 gitu ya. Ini X-nya ada, N-nya ada 4. Sehingga X1 dia punya X1, X2, X3, X4 per N. Per N gitu ya. Masuk ke sini. X1, 2 ditambah X2 nilainya 3 ditambah X3 nilainya masih sama juga 3 ditambah X4 per N. N-nya adalah 4 ya. Sehingga 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 berapa? Ayo. TK ini TK. Kemudian dibagi dengan 4.
Sehingga nilai rata-rata dari data ini adalah 3. Gitu ya. Ibu nggak tulis di sini ini sama dengan segini per segini, nggak usah. Itu apa ya? Anak TK ini hitungan anak TK sekian tambah sekian tambah sekian tambah sekian, kemudian dibagi sekian gitu. Anak usia kalian kelas 2 SMA itu harus di luar kepala yang seperti ini. Jangan sampai masih menggunakan tangan juga gitu ya, memalukan sekali. Oke. Ya, itu tadi contoh untuk data tunggal. Sekarang, data berkelompok. Data berkelompok, perhatikan rumusnya ini. Ini rumusnya Ibu tuliskan ada 2 cara ya. Yang pertama dengan cara biasa, yang kedua dengan simpangan rata-rata. Ibu nggak akan jelaskan ini apa. Nanti kalian pusing. Nggak usah pusing kalau bersama Bu Irma. Kita sederhanakan saja ya. Rumusnya tidak usah dipikir. Kita sederhanakan, oke? Sekarang langsung ke contoh soalnya. Lihat, perhatikan. Sebanyak 21 pekerja dijadikan sampel, dijadikan contoh maksudnya ya, dan dihitung tinggi badannya. Katanya ada 21 pekerja, itu dijadikan contoh untuk dihitung tinggi badannya. Jangan bilang kurang kerjaan ya, sekali lagi jangan bilang kurang kerjaan. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas interval. Bahasanya kelas interval. Sebentar Ibu jelaskan ya. Hasil pengukuran sebagai berikut. Nah, di sini dia buat data. Dibuat 2, tinggi badan dan frekuensi. Sekarang, tinggi badan itu dibuat dari 151, tentu dalam bentuk sentimeter ya ini, tapi sentimeternya nggak ditulis ya. 151 sampai 155. Ini namanya interval ya. Dari 151 sampai 155. Ini namanya interval. Itu ada 3 orang. Artinya frekuensinya 3 gitu ya. 3 orang, bahasa sederhananya adalah 3 orang yang memiliki badan di antara 151 cm sampai 155 cm. Itu bahasa sederhananya. Frekuensi itu sama dengan jumlah berapa banyak tinggi badan yang memiliki tinggi badan dengan ukuran segini gitu loh. Itu bahasa sederhananya gitu. Frekuensi. Apa itu frekuensi? Sekarang kalian udah tahu frekuensi, bahasa sederhananya seperti itu ya. Kemudian tinggi badan 156 sampai 160 dimiliki oleh berapa orang? 4 orang yang punya tinggi badan segini. Kemudian 161 sampai 165 berapa orang yang memiliki tinggi badannya? 4 orang, ditulis. Kemudian 166 cm sampai 170 cm berapa orang yang memiliki? 5 orang. 171 sampai 175 berapa orang? 3 orang. 176 sampai 180 cm berapa orang yang memiliki? 2 orang. Ini data yang terkumpul, ya kan? Nah sekarang kita cek coba, benar nggak ini soalnya atau hanya sekedar data saja? Kita cek. Gimana caranya ngecek? Di sini dia bilang sebanyak 21 pekerja. Ya, ini. Kata kuncinya 21. Benar nggak ini 21? Biar nggak setelah kita melakukan perhitungan ternyata ini nggak 21 gitu loh. Ini harus 21, frekuensinya harus 21 ya. 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2. Oh ya, benar. Benar ya, 21 ya. Benar nggak? Oke, benar. Iya. Ya. Setelah kita cek tadi, lalu langkah berikutnya kita apakan? Kita perluas lagi dia. Kita buat kolomnya menjadi 4 kolom. Kolom tinggi badan, kolom titik tengah, kolom frekuensi, dan kolom FI, frekuensi dikali
titik tengah. Oke, sekarang kita lihat. Tinggi badan 151 sampai 155. Dicari titik tengahnya berapa? Ketemu 153. Sekarang ibu tanya, gimana caranya mencari titik tengah? Ayo. Caranya mencari titik tengah, ini ditambah ini dibagi 2. Temulah hasilnya 153. Kemudian 156 sampai 160. Titik tengahnya yang mana? 156 ditambah 160 dibagi 2, 158. Oke. Kemudian tinggi badan 161 sampai 165. Titik tengahnya berapa? Gimana caranya? 161 ditambah 165 dibagi 2. Hasilnya adalah 163. Kemudian 166 sampai 170. Titik tengahnya berapa? 168. 171 sampai 175. Titik tengahnya berapa? 173. 176 sampai 180. Titik tengahnya berapa? 178. Oke. Fix di sini nilai-nilainya. Ini disebut titik tengah dan istilahnya adalah XI. Ya. Ini titik tengah, istilahnya adalah XI. XI sudah kita buat, lanjut ke frekuensi. Frekuensi itu anak-anak tinggal diplak yang tadi aja kan, frekuensinya. Yang memiliki tinggi badan dari 151 sampai 155 itu 3 orang. Kemudian interval dari 156 sampai 160 itu 4 orang. Tinggal menjiplak data yang tadi aja ya. Itu namanya frekuensi. Ingat, harus dicek, jangan sampai kurang daripada 21. Dengar? Nah, sekarang langkah berikutnya adalah FI kali XI. Jadi ini dikalikan dengan ini. Bu, boleh nggak dibalik, Bu? XI kali FI? Boleh. Ya, ini dikali ini. 153 dikali 3 berapa? Nih hasilnya. 158 dikali 4 berapa? Ini hasilnya. 163 dikali 4 berapa? Ini hasilnya. 168, 173, 178 dan seterusnya, hasilnya adalah ini. Nah, setelah itu kita jumlahkan angka FI kali X ini. 459 ditambah 632 ditambah 652 ditambah 840 ditambah 519 ditambah 356, didapatkah angka 3458. Oke. Ini angka ini didapat dari total angka di sini secara keseluruhan gitu ya. Nah, sekarang dari tabel diperoleh, nah ini dia, sigma FI-nya adalah 21 ya. Ini 21 FI-nya. Kemudian sigma FI kali XI 3458 gitu ya. Nah, X bar sehingga rata-ratanya angka yang di sini, angka sigma FI XI dibagi dengan FI, sehingga 3458 dibagi dengan 21. Hasilnya adalah 164,67. Jadi rata-rata tinggi badan dari si pekerja, 21 pekerja ini adalah rata-ratanya 164,67. Apa satuannya? Sentimeter. Nggak ada meter ya. Masa ada orang tinggi badannya 164 meter gitu ya.
Oke, sekian dari Bu Irma dulu ya. Kita ketemu di channel berikutnya. Dah.